Arya mualaf debat sengit dengan pastor. Matahari pagi menyusup melalui celah-celah jendela kamar Arya. Suara azan subuh yang menggema dari masjid di dekat rumahnya membangunkannya dari tidur. Arya tersenyum tipis, merasakan kedamaian yang baru ia temukan beberapa bulan terakhir. Sejak memutuskan untuk menjadi mualaf, rutinitas ini menjadi bagian dari hidupnya. Hari itu, Arya bersiap untuk menghadiri acara ulang tahun keponakannya di rumah kakaknya. Ia tahu akan bertemu banyak orang yang mengenalnya sejak kecil, termasuk Daniel, sahabatnya yang kini menjadi pastor di sebuah gereja besar di kota. Arya merasa sedikit gugup. Ia tahu keputusan menjadi mualaf telah menimbulkan berbagai reaksi di lingkungannya, termasuk rasa penasaran dari Daniel. Setibanya di rumah kakaknya, suasana riuh menyambutnya. Anak-anak berlarian, sementara orang dewasa sibuk berbincang. Arya melangkah masuk, membawa bingkisan kecil untuk keponakannya. "Hei, Arya," suara berat yang familiar menyapanya. Ia menoleh dan melihat Daniel berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja rapi dengan salib kecil menggantung di lehernya. "Daniel," Arya tersenyum lebar dan menghampirinya. Mereka berjabat tangan erat, seperti dua sahabat lama yang tak pernah terpisahkan. Mereka duduk di teras belakang rumah, tempat yang lebih tenang untuk berbincang. Awalnya, mereka berbicara tentang kenangan masa kecil, sekolah, dan kehidupan masing-masing. Namun, Arya bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di benak Daniel. "Arya," Daniel akhirnya berkata, suaranya serius, "aku dengar kau sekarang sudah memeluk Islam." Arya mengangguk, matanya menatap lurus ke arah Daniel. "Benar, aku merasa ini jalan yang tepat untukku setelah bertahun-tahun mencari." Daniel menghela napas pelan. "Aku menghormati pilihanmu, tapi aku penasaran. Apa yang membuatmu yakin? Kau tahu aku selalu percaya bahwa kasih Tuhan yang sejati ada dalam pengorbanan Yesus." Arya tersenyum kecil. "Aku juga menghormati keyakinanmu, Daniel. Tapi izinkan aku menjelaskan. Bagiku, konsep Tuhan yang esa, tanpa perantara, memberikan kedamaian yang selama ini aku cari." Percakapan itu menjadi awal dari diskusi panjang mereka. Meski nada suara mereka tetap tenang, Arya tahu ini bukan sekadar percakapan biasa. Ada banyak hal yang ingin disampaikan, dan ia sadar bahwa ini adalah ujian pertama dari keyakinan barunya. Namun, di balik semua itu, Arya tetap merasa bersyukur. Ia percaya bahwa persahabatannya dengan Daniel adalah bagian dari rencana Tuhan, sebuah perjalanan yang akan menguji dan memperkuat keimanannya. Di dalam hati, Arya berdoa, "Ya Allah, bimbinglah aku untuk menjawab dengan hikmah dan kebenaran. Semoga persahabatan ini tetap menjadi rahmat, bukan perpecahan." Langit sore memerah ketika Arya dan Daniel melangkah keluar dari keramaian di ruang tamu rumah kakak Arya. Mereka memilih duduk di bangku taman kecil di halaman belakang, tempat yang tenang untuk berbincang. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga melati yang tumbuh di sudut taman, menciptakan suasana damai meskipun ada ketegangan yang menggantung di udara. Daniel membuka percakapan dengan nada santai. "Aku masih ingat waktu kita kecil, Arya. Kita sering duduk di taman seperti ini, membahas segala hal, mulai dari sepak bola sampai bintang-bintang di langit. Kau selalu punya banyak pertanyaan." Arya tersenyum, mengenang masa-masa itu. "Dan kau selalu punya jawaban, meskipun kadang aku merasa kau hanya mengarang." Mereka tertawa kecil, sejenak melupakan perbedaan besar yang kini ada di antara mereka. Namun, setelah beberapa saat, tawa itu mereda, digantikan oleh keheningan yang menggantung berat. Daniel akhirnya memecah keheningan. "Arya, aku masih sulit percaya kau memilih jalan ini. Kau dulu begitu kritis terhadap agama. Bahkan sering mempertanyakan imanku. Apa yang membuatmu berubah?" Arya menarik napas dalam-dalam, menatap langit yang mulai gelap. "Aku tidak pernah benar-benar menentang agama, Daniel. Aku hanya mencari sesuatu yang masuk akal, yang bisa menjawab semua pertanyaan di kepalaku. Setelah bertahun-tahun mencari, aku menemukan jawabannya dalam Islam." Daniel mengangguk pelan, meskipun matanya menunjukkan keraguan. "Tapi apa yang membuatmu yakin? Bukankah iman itu soal hati, bukan hanya logika?" Arya tersenyum kecil. "Justru itu, Daniel. Islam menjawab keduanya, akal dan hati. Konsep Tuhan yang satu, tanpa perantara, begitu sederhana namun mendalam. Aku merasa lebih dekat dengan Tuhan tanpa harus melalui perantara apapun." Daniel menatap Arya dengan tajam, tapi suaranya tetap lembut. "Arya, kau tahu aku tidak mencoba menghakimimu.
Tapi aku percaya bahwa kasih Tuhan yang sejati telah dinyatakan melalui Yesus. Pengorbanannya adalah bukti cinta terbesar yang pernah ada. Arya mengangguk, menghargai keyakinan sahabatnya. Aku mengerti pandanganmu, Daniel. Tapi bagiku, Tuhan tidak membutuhkan perantara untuk menunjukkan cintanya. Dia Maha Kuasa, Maha Pengampun. Dia tidak membutuhkan pengorbanan apapun untuk mengampuni. Percakapan mereka mulai menghangat, tetapi masih dalam batas saling menghormati. Arya merasa tantangan ini akan menjadi ujian besar bagi persahabatan mereka. Aku hanya ingin tahu satu hal, kata Daniel, menatap Arya dengan serius. Apa kau merasa damai dengan keputusanmu ini? Arya tersenyum, kali ini lebih lebar. Lebih dari yang pernah aku rasakan sebelumnya, Daniel. Aku merasa menemukan tujuan hidupku. Daniel terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, aku senang untukmu. Tapi aku berharap kita bisa terus berbicara, Arya. Mungkin kau bisa menjelaskan lebih banyak tentang keyakinan barumu. Dan aku juga akan berbagi tentang imanku. Bagaimana menurutmu? Arya mengulurkan tangan, menjabat tangan Daniel dengan erat. Aku setuju. Persahabatan kita tidak boleh terhenti hanya karena perbedaan ini. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, dua sahabat itu memulai babak baru dalam hubungan mereka, sebuah perjalanan yang penuh diskusi, perbedaan, dan pemahaman. Beberapa hari setelah pertemuan mereka di acara keluarga, Arya dan Daniel sepakat untuk bertemu kembali di sebuah kafe kecil yang tenang. Mereka memilih meja di sudut, jauh dari keramaian. Kali ini, mereka tahu percakapan mereka akan lebih mendalam, mungkin juga lebih tajam. Daniel memulai dengan nada serius, tetapi tetap ramah. Arya, aku menghormati pilihanmu. Tapi sebagai sahabat, aku merasa punya tanggung jawab untuk memastikan kau benar-benar memahami konsekuensi dari keyakinanmu. Arya menyesap kopinya, lalu menatap Daniel dengan tenang. Aku menghargai niat baikmu, Daniel. Tapi percayalah, aku tidak mengambil keputusan ini dengan sembarangan. Aku telah mempelajari banyak hal sebelum akhirnya memilih Islam. Daniel mengangguk. Baiklah, kalau begitu, izinkan aku bertanya. Dalam keyakinanku, keselamatan hanya bisa diperoleh melalui Yesus Kristus, karena Dia adalah anak Tuhan yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Bagaimana kau melihat itu? Arya tersenyum tipis. Aku memahami keyakinan itu, Daniel. Tapi dalam Islam, Tuhan itu esa, tanpa sekutu atau anak. Dia Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Dia tidak membutuhkan pengorbanan untuk mengampuni dosa manusia. Cukup dengan bertobat dan berusaha memperbaiki diri, kita bisa mendekatkan diri kepadanya. Daniel mengernyit. Tapi bukankah pengorbanan adalah bentuk kasih yang tertinggi? Tanpa pengorbanan, bagaimana manusia bisa benar-benar memahami cinta Tuhan? Arya menjawab dengan tenang, tetapi tegas. Kasih Tuhan tidak membutuhkan perantara. Daniel, dalam Islam, Tuhan langsung berhubungan dengan hambanya. Dia maha dekat, dan kasih-Nya meliputi segala sesuatu. Pengorbanan, seperti yang kau yakini, justru membuat Tuhan terlihat membutuhkan sesuatu, dan itu bertentangan dengan sifat-Nya yang maha kuasa. Daniel terdiam sejenak, lalu mengubah arah diskusi. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kau menjelaskan konsep dosa asal? Bukankah manusia lahir dengan dosa yang harus ditebus? Arya menggeleng. Dalam Islam, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, suci tanpa dosa. Dosa adalah hasil dari perbuatan kita sendiri, bukan sesuatu yang diwariskan. Tuhan tidak membebani manusia dengan dosa yang bukan miliknya. Perdebatan mulai memanas. Daniel bersandar ke kursinya, mencoba menenangkan diri. Arya, aku tidak ingin ini menjadi argumen tanpa akhir. Tapi aku benar-benar khawatir. Bagaimana jika kau salah? Bagaimana jika jalan yang kau pilih ini tidak membawa keselamatan? Arya menatap Daniel dengan mata yang penuh keyakinan. Aku memilih jalan ini dengan menggunakan akal dan hati, Daniel. Jika aku salah, aku percaya Tuhan Maha Pengampun. Tapi aku bertanya balik, bagaimana jika kau yang salah? Bagaimana jika Tuhan itu benar-benar esa, tanpa anak, tanpa sekutu? Daniel terdiam, kata-kata Arya menggema di pikirannya. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Arya, iman bukan hanya soal logika. Kadang kita harus percaya pada sesuatu yang melampaui akal. Arya mengangguk. Aku setuju, Daniel. Tapi keimanan juga harus didasarkan pada kebenaran yang jelas. Tuhan memberikan kita akal untuk mencari dan memahaminya. Itulah yang aku lakukan. Malam itu, percakapan mereka berlangsung hingga kafe hampir tutup.
Meski debat mereka sengit, tidak ada nada kasar atau permusuhan. Keduanya tetap saling menghormati, meski tidak ada yang mengalah. Saat mereka berpisah, Daniel menatap Arya dengan sorot mata penuh harapan. Aku akan terus berdoa untukmu, Arya. Semoga kau selalu dalam bimbingan Tuhan. Arya tersenyum, menjabat tangan Daniel erat. Aku juga akan mendoakanmu, Daniel. Semoga kita berdua selalu berada di jalan yang benar. Debat itu mungkin tidak menyelesaikan apapun, tetapi bagi Arya dan Daniel, itu adalah langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keyakinan masing-masing. Malam itu, setelah perdebatan panjang dengan Daniel, Arya duduk sendirian di kamarnya. Lampu temaram menemani pikirannya yang bergolak. Perkataan Daniel terus terngiang di kepalanya, bagaimana jika kau salah? Arya menghela napas panjang. Ia yakin dengan pilihannya, tetapi diskusi tadi menggugah sisi emosionalnya. Ia mulai merenung, bukan karena meragukan keimanannya, tetapi karena menyadari betapa kompleksnya perjalanan spiritual manusia. Di sisi lain kota, Daniel juga terjaga di kamarnya. Ia memandangi salib di atas meja kerjanya, berdoa dalam hati. Kata-kata Arya mengganggu pikirannya, bagaimana jika Tuhan itu esa, tanpa anak, tanpa sekutu. Arya membuka Quran di mejanya, membaca ayat-ayat yang selalu memberinya ketenangan. Namun malam itu, ketenangan itu terasa sulit dicapai. Ia teringat masa-masa ketika ia masih seorang skeptis, mempertanyakan segala hal, bahkan keberadaan Tuhan. Ya Allah, bisiknya pelan, jika aku berada di jalan yang benar, kuatkanlah hatiku. Jangan biarkan aku goyah oleh keraguan. Namun, jika aku salah, tunjukkanlah kebenaranmu. Arya menyadari bahwa keputusannya menjadi mualaf adalah hasil dari perjalanan panjang yang melibatkan akal dan hati. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan pertanyaan Daniel yang menyentuh sisi emosionalnya. Apakah ia terlalu mengandalkan logika dalam memilih jalan hidupnya? Di tempat lain, Daniel duduk dengan Alkitab terbuka di hadapannya. Ia membaca ayat-ayat tentang kasih Tuhan dan pengorbanan. Yesus mencoba menguatkan keyakinannya. Namun, ada bagian dari dirinya yang merasa terganggu oleh argumen Arya. Tuhan, gumamnya, apakah aku telah gagal menunjukkan kasih-Mu kepada Arya? Mengapa kata-katanya begitu sulit aku abaikan? Jika aku salah, bimbinglah aku untuk memahami kebenaran-Mu. Daniel teringat percakapan mereka tentang konsep Tuhan yang esa. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia terlalu terpaku pada dogma tanpa benar-benar memahami esensinya. Hari-hari berikutnya, baik Arya maupun Daniel mengalami pergulatan batin yang mendalam. Arya mulai lebih sering berdoa dan membaca buku-buku tentang perbandingan agama, mencari jawaban yang lebih kokoh untuk keyakinannya. Sementara itu, Daniel berdiskusi dengan rekan-rekannya di gereja, mencoba memahami perspektif Arya tanpa prasangka. Ia bahkan mulai membaca terjemahan Quran, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, Arya dan Daniel bertemu lagi, kali ini di sebuah taman yang sepi. Mereka berjalan berdampingan, masing-masing membawa beban pikiran yang ingin dibagikan. Arya, kata Daniel akhirnya, percakapan kita terakhir kali membuatku banyak berpikir. Aku membaca beberapa ayat Quran. Ada hal-hal yang membuatku kagum, meskipun aku tetap pada keyakinanku. Arya tersenyum, merasa terharu. Aku juga merenung, Daniel. Aku menyadari bahwa iman itu tidak hanya soal logika, tetapi juga soal hati. Aku belajar untuk lebih memahami apa yang kau yakini, meskipun aku tetap pada jalanku. Keduanya saling menatap, tidak lagi sebagai lawan dalam perdebatan, tetapi sebagai sahabat yang sama-sama mencari kebenaran. Mereka menyadari bahwa konflik internal yang mereka alami adalah bagian dari perjalanan spiritual yang tak berujung. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka berjanji untuk terus saling mendukung, meskipun keyakinan mereka berbeda. Karena pada akhirnya, pencarian kebenaran adalah perjalanan pribadi yang harus dihormati. Malam itu, Arya dan Daniel kembali bertemu, kali ini di sebuah aula kecil tempat diadakannya diskusi lintas agama. Keduanya diundang sebagai pembicara, Arya mewakili perspektif Islam, sementara Daniel berbicara dari sudut pandang Kristen. Aula dipenuhi oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, tokoh agama, hingga masyarakat umum yang penasaran. Diskusi dimulai dengan suasana yang hangat. Moderator memberikan waktu kepada masing-masing pembicara untuk memaparkan keyakinan mereka. Arya berbicara dengan tenang, menjelaskan konsep tauhid dalam Islam,
keesaan Tuhan, dan pentingnya hubungan langsung antara manusia dengan Sang Pencipta. Tuhan dalam Islam adalah Maha Esa, tanpa sekutu, tanpa anak. Dia tidak membutuhkan perantara untuk berkomunikasi dengan hambanya. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepadanya melalui doa, ibadah, dan perbuatan baik, jelas Arya dengan penuh keyakinan. Daniel kemudian mengambil giliran, menyampaikan pandangan Kristen tentang kasih Tuhan yang diwujudkan melalui pengorbanan Yesus. Bagi kami, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Pengorbanannya di kayu salib adalah bukti cinta Tuhan yang terbesar, sebuah anugerah yang tidak dapat dibandingkan. Setelah pemaparan selesai, sesi tanya-jawab dimulai. Seorang peserta bertanya, jika Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Pengampun, mengapa harus ada pengorbanan? Bukankah Dia cukup mengampuni tanpa perlu mengorbankan siapapun? Arya dan Daniel saling berpandangan. Arya mengangguk, memberikan kesempatan kepada Daniel untuk menjawab lebih dulu. Daniel menjelaskan, dalam iman Kristen, pengorbanan Yesus adalah bentuk keadilan dan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi manusia, tetapi dosa manusia membutuhkan konsekuensi. Yesus mengambil konsekuensi itu agar manusia dapat diselamatkan. Arya menambahkan, dalam Islam, Tuhan tidak membutuhkan pengorbanan untuk mengampuni. Dia Maha Pengampun, dan pengampunannya tidak terikat pada perantara atau ritual tertentu. Cukup dengan taubat yang tulus, manusia bisa kembali kepadanya. Diskusi semakin mendalam, dan suasana mulai memanas ketika seorang peserta lain bertanya, jika kalian masing-masing merasa benar, bagaimana kalian bisa yakin bahwa jalan kalian adalah satu-satunya yang benar? Daniel menatap Arya, seolah menantangnya untuk menjawab lebih dulu. Arya mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak pernah mengklaim bahwa aku tahu segalanya. Tapi keyakinanku didasarkan pada akal, hati, dan pengalaman spiritual. Aku percaya Tuhan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Daniel mengangguk, lalu menjawab, iman adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Aku yakin dengan jalanku karena aku telah merasakan kasih Tuhan dalam hidupku. Namun, aku juga percaya bahwa dialog seperti ini membantu kita untuk lebih memahami apa arti iman itu sendiri. Setelah diskusi selesai, Arya dan Daniel berbincang di luar aula. Suasana dingin malam terasa menenangkan, meski di dalam hati mereka masing-masing masih ada pergulatan. Arya, kata Daniel, memecah keheningan, malam ini aku menyadari sesuatu. Aku mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami keyakinanmu, tapi aku menghormati keteguhanmu. Dan aku berharap kau juga merasakan hal yang sama terhadapku. Arya tersenyum, menepuk bahu Daniel. Aku selalu menghormatimu, Daniel. Perbedaan kita bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling belajar. Aku percaya Tuhan punya rencana untuk kita berdua. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, dua sahabat itu berdiri berdampingan, masing-masing dengan keyakinannya. Mereka tidak lagi berusaha memenangkan argumen, tetapi menerima bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan yang berbeda bagi setiap orang. Malam itu, mereka memahami satu hal yang sama, bahwa cinta, penghormatan, dan dialog adalah jembatan terbaik untuk mengatasi perbedaan. Beberapa bulan setelah diskusi lintas agama itu, Arya dan Daniel menjalani kehidupan masing-masing dengan lebih tenang. Persahabatan mereka tetap terjalin, meski percakapan tentang agama kini lebih jarang terjadi. Namun, perbedaan itu tidak lagi menjadi tembok pemisah, melainkan jembatan yang memperkaya pemahaman mereka tentang kehidupan. Arya semakin mantap dengan keimanannya. Ia mulai aktif mengikuti kajian Islam, memperdalam pemahaman tentang Al-Quran dan hadis. Ia juga terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungannya, membantu orang-orang yang membutuhkan, sebagai bentuk nyata dari imannya. Namun, Arya tidak melupakan pelajaran penting dari pertemanannya dengan Daniel. Ia belajar bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, termasuk mereka yang berbeda pandangan. Suatu hari, Arya merenung sambil membaca sebuah ayat Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Ayat itu mengingatkannya untuk terus menghormati keyakinan orang lain tanpa mengurangi keteguhan pada imannya sendiri. Di sisi lain, Daniel juga mengalami perubahan. Ia mulai melihat dialog antaragama bukan sebagai ajang untuk memenangkan argumen, tetapi sebagai kesempatan untuk memahami dan mencintai sesama. Dalam khotbahnya di gereja, Daniel berbicara tentang pertemanannya dengan Arya.
Tuhan menciptakan kita berbeda bukan untuk saling memusuhi, tetapi untuk saling belajar. Aku percaya kasih Tuhan melampaui batasan yang kita buat sendiri. Kata-kata itu mendapat respons positif dari jemaatnya. Beberapa dari mereka bahkan tertarik untuk ikut serta dalam dialog lintas agama yang sering diadakan Daniel bersama komunitas lain. Suatu sore, Arya dan Daniel bertemu di taman yang sama tempat mereka pernah berdebat panjang. Suasana kali ini jauh lebih santai. Mereka berbicara tentang kehidupan, pekerjaan, dan keluarga. Arya, kata Daniel tiba-tiba, aku ingin berterima kasih padamu. Percakapan kita selama ini membuatku lebih memahami apa arti iman dan kasih. Aku tidak tahu apakah aku pernah benar-benar memengaruhimu, tapi kau telah banyak mengubah cara pandangku. Arya tersenyum. Aku juga berterima kasih padamu, Daniel. Kau mengajarkanku bahwa perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk menjauh. Justru dari perbedaan itulah aku belajar untuk lebih bijaksana. Mereka duduk dalam keheningan sejenak, menikmati pemandangan matahari yang mulai terbenam. Arya, kata Daniel akhirnya, meskipun kita mungkin tidak akan pernah sepakat dalam hal teologi, aku yakin satu hal, Tuhan mencintai kita, dan Dia ingin kita mencintai satu sama lain. Arya mengangguk. Aku setuju, Daniel. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kasih, kebaikan, dan penghormatan. Malam itu, mereka berpisah dengan senyum di wajah dan kedamaian di hati. Meskipun perjalanan iman mereka berbeda, mereka tahu bahwa persahabatan mereka adalah anugerah yang tidak ternilai. Arya dan Daniel melanjutkan hidup mereka, masing-masing dengan keyakinannya. Namun, mereka tetap saling mendukung, saling mendoakan, dan saling mengingatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka menyadari bahwa kebenaran adalah perjalanan yang berbeda bagi setiap orang, tetapi cinta dan penghormatan adalah bahasa universal yang mampu menyatukan segala perbedaan. Beberapa tahun berlalu sejak pertemuan terakhir Arya dan Daniel di taman itu. Hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Arya menjadi seorang pengajar agama Islam di sebuah lembaga pendidikan, sementara Daniel melanjutkan pelayanannya sebagai pastor di gereja lokal. Meski jarang bertemu, mereka tetap saling mengirim pesan, berbagi kabar, dan sesekali berdiskusi tentang kehidupan. Suatu hari, Arya menerima undangan dari Daniel untuk menghadiri sebuah acara lintas agama yang diadakan di gerejanya. Awalnya, Arya ragu. Ia khawatir akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau bahkan kritik. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk datang, percaya bahwa niat baik selalu memiliki tempat di hati manusia. Ketika Arya tiba di gereja, Daniel menyambutnya dengan senyuman lebar. Aku senang kau datang, Arya. Ini adalah acara yang spesial bagiku, dan aku ingin kau menjadi bagian darinya. Acara tersebut berisi dialog antara pemuka agama dari berbagai keyakinan. Ada pendeta, ulama, dan tokoh agama lainnya yang berbicara tentang tema besar, cinta sebagai dasar kehidupan. Ketika giliran Daniel berbicara, ia menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Selama bertahun-tahun, aku berpikir bahwa tugas kita adalah meyakinkan orang lain tentang kebenaran yang kita yakini. Namun, melalui perjalanan hidup dan dialog dengan sahabat-sahabat seperti Arya, aku belajar bahwa tugas utama kita adalah mencintai dan menghormati. Cinta adalah bahasa universal yang melampaui batas keyakinan. Arya merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ketika tiba gilirannya untuk berbicara, ia menyampaikan pesan serupa. Perbedaan bukanlah ancaman, tetapi peluang untuk saling memahami. Kita mungkin tidak sepakat dalam banyak hal, tetapi kita bisa sepakat bahwa cinta, kasih sayang, dan penghormatan adalah jalan yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Setelah acara selesai, Arya dan Daniel duduk di bangku gereja, berbincang seperti dulu. Daniel, kata Arya pelan, kau tahu, kita sudah banyak berdiskusi tentang iman, tetapi aku merasa perjalanan kita belum selesai. Daniel tersenyum. Aku setuju. Mungkin, perjalanan ini memang tidak akan pernah selesai, Arya. Tapi bukankah itu yang membuatnya indah? Kita terus belajar, terus mencari, terus bertanya. Arya mengangguk. Kita mungkin tidak akan pernah sampai pada jawaban yang sama, tetapi aku percaya Tuhan menghargai usaha kita untuk mencari kebenaran. Mereka duduk dalam keheningan, menikmati momen itu. Arya dan Daniel berpisah malam itu dengan pemahaman baru, bahwa kebenaran mungkin terlihat berbeda bagi setiap orang, tetapi pencarian kebenaran adalah proses yang menyatukan mereka. Kisah mereka tidak memiliki akhir yang pasti, karena perjalanan iman mereka masih berlanjut.
Namun, satu hal yang pasti, persahabatan mereka adalah bukti bahwa cinta dan penghormatan mampu mengatasi perbedaan apapun. Mungkin suatu hari, mereka akan bertemu lagi, berdiskusi lagi, dan melanjutkan percakapan yang tak pernah benar-benar selesai. Hingga saat itu tiba, mereka melangkah di jalan masing-masing, membawa pelajaran berharga dari satu sama lain. Akhir yang terbuka, seperti hidup itu sendiri, penuh misteri, tetapi juga penuh harapan. Matahari pagi menyusup melalui celah-celah jendela kamar Arya. Suara azan subuh yang menggema dari masjid di dekat rumahnya membangunkannya dari tidur. Arya tersenyum tipis, merasakan kedamaian yang baru ia temukan beberapa bulan terakhir. Sejak memutuskan untuk menjadi mualaf, rutinitas ini menjadi bagian dari hidupnya. Hari itu, Arya bersiap untuk menghadiri acara ulang tahun keponakannya di rumah kakaknya. Ia tahu akan bertemu banyak orang yang mengenalnya sejak kecil, termasuk Daniel, sahabatnya yang kini menjadi pastor di sebuah gereja besar di kota. Arya merasa sedikit gugup. Ia tahu keputusan menjadi mualaf telah menimbulkan berbagai reaksi di lingkungannya, termasuk rasa penasaran dari Daniel. Setibanya di rumah kakaknya, suasana riuh menyambutnya. Anak-anak berlarian, sementara orang dewasa sibuk berbincang. Arya melangkah masuk, membawa bingkisan kecil untuk keponakannya. "Hei, Arya," suara berat yang familiar menyapanya. Ia menoleh dan melihat Daniel berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja rapi dengan salib kecil menggantung di lehernya. "Daniel," Arya tersenyum lebar dan menghampirinya. Mereka berjabat tangan erat, seperti dua sahabat lama yang tak pernah terpisahkan. Mereka duduk di teras belakang rumah, tempat yang lebih tenang untuk berbincang. Awalnya, mereka berbicara tentang kenangan masa kecil, sekolah, dan kehidupan masing-masing. Namun, Arya bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di benak Daniel. "Arya," Daniel akhirnya berkata, suaranya serius, "aku dengar kau sekarang sudah memeluk Islam." Arya mengangguk, matanya menatap lurus ke arah Daniel. "Benar, aku merasa ini jalan yang tepat untukku setelah bertahun-tahun mencari." Daniel menghela napas pelan. "Aku menghormati pilihanmu, tapi aku penasaran. Apa yang membuatmu yakin? Kau tahu aku selalu percaya bahwa kasih Tuhan yang sejati ada dalam pengorbanan Yesus." Arya tersenyum kecil. "Aku juga menghormati keyakinanmu, Daniel. Tapi izinkan aku menjelaskan. Bagiku, konsep Tuhan yang esa, tanpa perantara, memberikan kedamaian yang selama ini aku cari." Percakapan itu menjadi awal dari diskusi panjang mereka. Meski nada suara mereka tetap tenang, Arya tahu ini bukan sekadar percakapan biasa. Ada banyak hal yang ingin disampaikan, dan ia sadar bahwa ini adalah ujian pertama dari keyakinan barunya. Namun, di balik semua itu, Arya tetap merasa bersyukur. Ia percaya bahwa persahabatannya dengan Daniel adalah bagian dari rencana Tuhan, sebuah perjalanan yang akan menguji dan memperkuat keimanannya. Di dalam hati, Arya berdoa, "Ya Allah, bimbinglah aku untuk menjawab dengan hikmah dan kebenaran. Semoga persahabatan ini tetap menjadi rahmat, bukan perpecahan."